Swastiastu. Pemirsa yang berbahagia, channel Pura Agung Widya Mandala Lenteng Agung kembali hadir membawakan pesan Dharma untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Kali ini saya Inyoman Widya akan membawakan materi yang cukup sederhana, yaitu sebuah ajaran, sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pedoman perilaku sehari-hari, yaitu Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha terdiri dari kata tri yang artinya tiga, kaya yang artinya perbuatan, parisuddha yang artinya disucikan. Jadi Trikaya Parisuddha itu adalah tiga unsur perbuatan yang disucikan. Dengan kata lain, perbuatan itu ada tiga unsur yang membentuk perbuatan. Apa itu? Yang pertama adalah Manacika Parisuddha, Wacika Parisuddha yang kedua, yang ketiga Kahika Parisuddha. Nah, Manacika Parisuddha itu apa? Pikiran. Jadi pikiran yang disucikan. Wacika, kata-kata. Jadi perbuatan itu terdiri dari pikiran, kata-kata, dan satu lagi adalah gerak tubuh atau bahasa tubuh. Jadi tiga unsur pembentuk perbuatan adalah pikiran, kata-kata, dan gerak tubuh, bahasa tubuh. Nah, mari kita urai satu persatu. Manacika Parisuddha. Sudah ada penelitian bahwa dalam sehari pikiran manusia itu ada sekitar 60.000 dan biasanya muncul begitu saja. Jadi tanpa sengaja ataupun tanpa harus kita berupaya untuk memikirkan, tetapi pikiran-pikiran itu akan muncul begitu saja. Apa itu pikiran? Pikiran adalah kata-kata kita yang belum terucap, artinya masih dalam benak, dalam otak. Itulah pikiran. Nah, bagaimana sejarah ataupun apa yang mempengaruhi munculnya pikiran-pikiran itu? Nah, pikiran-pikiran kita, entah itu menjadi pikiran yang baik, Manacika Parisuddha, atau pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, itu dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu memori masa lalu. Apa itu memori masa lalu? Memori masa lalu adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita bawi, artinya yang berinteraksi dengan unsur-unsur panca indera kita. Itulah ketika kita berinteraksi, mata kita berinteraksi, itu namanya melihat, menonton. Telinga kita mendengar, hidung kita mencium, membawi, lidah kita merasa. Jadi hal-hal itulah yang menjadi memori masa lalu kita. Apa itu masa lalu? Ya, 1 menit yang lalu masa lalu. Dan pemirsa yang berbahagia perlu catat bahwa yang sangat mempengaruhi adalah memori waktu balita, yaitu bagaimana pola asuh orang tua itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang ke depan, karena akan terpatri di dalam memori bawah sadar, dalam pikiran bawah sadar seseorang. Ketika orang tuanya bagaimana memperlakukan saat balita. Nah, di samping memori pada saat balita juga pengaruh lingkungan. Jadi apa asupan nutrisi jiwa, yaitu apa tadi yang dilihat, didengar, dirasakan, yang berinteraksi dengan panca indera kita, itu akan kebawa ke masa kini. Jadi pertama yang mempengaruhi adalah memori masa lalu. Jadi berasal dari pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan, dan itu terus akan kebawa, ya, kebawa ke masa depan. Nah, oleh karena itu mulai sekarang
perhatikan atau selektiflah memberi asupan nutrisi mental, asupan nutrisi jiwa. Artinya kita selektif dalam membaca postingan-postingan di media massa, di media sosial. Jadi sekarang zamannya media sosial kan berseliweran di WA group gitu. Jadi selektiflah membaca postingan-postingan. Kalau postingan-postingan itu yang berita-berita yang buruk, yang negatif, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kemudian tonton, jadi dalam nonton di YouTube misalkan, tontonlah yang baik-baik seperti channel Pura Agung Widya Mandalo ini atau channel-channel yang lain yang pengembangan diri gitu ya. Kurangi menonton berita-berita kriminal gitu ya, karena itu akan mempengaruhi pikiran dan menjadi masuk dalam memori bawah sadar kita. Karena ketika kita menonton itu kita fokus dan frekuensi gelombang otak turun, kita masuk ke gelombang alfa theta, dan itulah gelombang bawah atau pikiran bawah sadar, dan itu akan nempelnya di memori akan lama ya, dan suatu waktu akan muncul begitu saja tanpa kita ada upaya untuk memikirkan. Itu yang pertama. Jadi pikiran itu dipengaruhi dari memori masa lalu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga asupan nutrisi jiwa kita supaya pikiran kita senantiasa di area manajika parisuddha. Berikutnya adalah kata-kata yang kita keluarkan atau ucapan-ucapan kita itu juga mempengaruhi pikiran kita. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu mempengaruhi pikiran kita. Jadi, contoh, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang wajika parisuddha, sehat, bahagia, senang, gembira, sukses, berhasil, nah, dan seterusnya. Sering-seringlah kita mengucapkan kata-kata yang mempunyai vibrasi yang bagus, yang positif. Semangat. Wah, beda ketika kita mengatakan semangat. Bandingkan ketika kita mengucapkan kata sedih, bencana, muram, males, lesu. Nah, itu juga langsung akan mempengaruhi pikiran kita. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan sesuatu, orang yang pertama kali mendengarnya diri kita, akan menggema dalam diri kita, dan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pemirsa yang berbahagia, yang berikutnya yang mempengaruhi pikiran kita adalah gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita, sikap tubuh kita. Jadi bagaimana raga kita ini mempengaruhi pikiran kita. Maka contoh ya, ketika kita tegak, berdiri tegak begini, maka pikiran kita akan penuh percaya diri. Ya. Bandingkan ketika kita turunkan dagu kita. Nah, begitu kita merunduk sedikit itu udah ngiung gitu ya, berkerumunan pikiran-pikiran yang nggak baik. Jadi mulai sekarang jaga sikap tubuh kita tegak. Itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Yang berikutnya adalah gerak tubuh, yaitu menarik bibir kita. Nah, ketika kita tersenyum, kita akan merasa bahagia, senang, tenang, damai. Bandingkan ketika Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, sering-seringlah tersenyum ketika hati sedang gundah. Nah, lakukan itu sehingga pikiran kita kembali ke suasana hati yang bahagia. Sampai gitu, karena kajika, yaitu gerak tubuh akan mempengaruhi, maka sering-seringlah berolahraga. Karena olahraga mengolah raga kita. Jadi ketika kita olahraga, kita di samping, coba rasakan ya, ketika kita olahraga kan pikiran kita jadi damai, jadi sehat kita. Baiklah Bapak Ibu umat sedharma, itu jadi
ketika kita ingin memelihara pikiran kita di area manacika parisuda, maka yang pertama memori masa lalu kita perhatikan dan mari kita bersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara menimpa dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan asupan nutrisi mental yang baik, yaitu dengan apa yang kita baca. Kita selektif membaca, kita selektif mendengar, kita selektif menonton, menyaksikan, sehingga hal-hal yang baiklah yang masuk ke dalam diri kita. Dan berikutnya, ucapan-ucapan kita jaga. Kita selektif memilih wacika parisuda, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan yang terakhir adalah gerak tubuh kita. Sikap tubuh, sering tersenyum, dan rajin olahraga. Itu akan membawa kedamaian pikiran, akan membawa pikiran di area manacika parisuda. Dan hal ini akan sangat-sangat penting bagi kita dalam rangka kita menjaga kesehatan kita, menjaga dan meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita ketika hati, pikiran senantiasa di area manacika parisuda. Jadi, sering saya katakan, semoga pikiran yang baik datang dan menyebar ke segala penjuru. Jadi artinya tidak hanya datang, tapi menyebar dari pikiran kita. Semoga pikiran yang baik datang dan menyebar ke segala penjuru. Salam berkelimpahan bahagia. Sering-seringlah nonton channel Puro Agung Widya Mandala. Om Santi, Santi, Santi. Om.